Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Merawat benda-benda di rumah adalah tanggung jawab setiap keluarga. Mari kita baca teks percakapan berikut dengan nyaring. Udin, teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Benny menjawab, bagus Din, barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misalnya saja, jam dinding itu. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman yang terdapat pada halaman sebelumnya? Isi percakapan Udin dan teman-teman adalah tentang merawat benda yang mudah pecah supaya tahan lama. Sikap apa yang ditunjukkan oleh Udin? Sikap yang ditunjukkan oleh Udin adalah sikap peduli terhadap benda-benda berharga dengan cara merawatnya. Mari kita membaca. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. 1. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. 2. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. 3. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Perhatikanlah, setiap akhir kalimat berita selalu diakhiri dengan tanda titik. Kalimat-kalimat di atas selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya saja, pukul 8 ditulis pukul 08.00. Pada pukul 08.00, tanda titik digunakan sebagai pemisah antara bilangan jam dan menit. Saatnya kita berlatih. Buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Tuliskan di bawah ini. Perhatikanlah gambar berikut ini. Pada jam, jarum panjang menunjukkan angka 12. Jarum pendek menunjukkan angka 8. Udin belajar menggunakan lampu, berarti Udin belajar malam hari. Maka ditulis Udin belajar pukul 20.00. Berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Jarum panjang menunjukkan angka 12, jarum pendek menunjuk angka 6. Udin sarapan pagi hari. Maka kalimat yang tepat adalah Udin sarapan pukul 06.00. Gambar berikutnya, jarum panjang menunjukkan angka 12, sedangkan jarum pendek menunjukkan angka 2. Udin menonton TV ketika siang hari, maka kalimatnya ditulis Udin menonton televisi pukul 14.00. Berikutnya, jarum panjang menunjukkan angka 12, jarum pendek menunjukkan angka 4. Udin mencuci piring ketika sore hari.
Maka kalimatnya ditulis Udin mencuci piring pukul 16.00. Nah, sekarang perhatikan Udin sedang tidur di malam hari. Tuliskan kalimat yang tepat buat pernyataan gambar berikut. Tulislah jawaban kalian di kolom komentar ya, sebagai tugas matematika KD 3.6. Mari mengamati. Coba amati kembali gambar Udin ketika membersihkan piala. Apa alat yang digunakan Udin untuk membersihkannya? Udin menggunakan kemoceng bukan? Masih ingatkah kalian dengan tari gerakan menggunakan kemoceng? Gerakan tari dapat dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut. Gerakan tari dalam posisi duduk. Gerakan tari dalam posisi berdiri. Nah, anak-anak bisa mencobanya di rumah. Lakukan kembali gerakan tari seperti pada gambar agar lebih menarik, iringi dengan alat musik. Boleh menggunakan alat musik ritmis, misalnya gendang, tifa, dan tamborin. Perhatikan gambar alat musik ritmis berikut. Gendang, tifa, tamborin, Nah, jika alat musik ritmis tidak ada, boleh menggunakan kemasan-kemasan botol plastik bekas minuman, kemudian mainkan mengikuti pola hitungan yang teratur. Ayo mengamati. Masih ingatkah kalian tentang aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu, misalnya pemisah antara angka jam dan menit. Mari kita perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar, jarum pendek menunjuk angka 8 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka kegiatan ini dimulai pukul 8 pagi, maka ditulis 08.00 dan antara jam dan menit diberi tanda titik. 08 menunjukkan jam, 00 menunjukkan menit. Jarum pendek menunjuk angka 9, karena pagi ditulis pukul 09. Untuk membedakannya diberi tanda titik antara jam dan menit. Dilihat jarum panjang menunjuk angka 12, maka menitnya ditulis 00. Anak-anak, sekarang kita akan belajar menghitung lama kegiatan. Waktu dimulai pukul 08 pagi dan waktu selesai 09.00. Waktu selesai dikurangi waktu mulai, jadi 9 dikurangi 8 sama dengan 1 jam. 1 jam sama dengan 1 kali 60 menit, jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sekarang anak-anak berlatih ya. Hitunglah pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut selesai. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendeknya di mana. Kemudian hitung pula berapa menit lama kegiatan berlangsung. Kita perhatikan kegiatan dimulai pukul 10.00.
artinya jam 10 pagi. Kemudian lama kegiatan selama 4 jam. Kegiatan berakhir ketika pukul berapa? Maka kita hitung waktu mulai ditambah lama kegiatan, yaitu pukul 10.00 ditambah 4 jam, sama dengan 14.00. Jadi kegiatan berakhir pukul 14.00. Kita gambar jarumnya tepat di angka 2 jarum pendek dan jarum panjang tepat di angka 12. 4 jam sama dengan 4 kali 60 menit, sama dengan 240 menit. Kemudian yang kedua, kita perhatikan kegiatan dimulai pukul 12.00. Lama kegiatan selama 2 jam. Kegiatan berakhir pukul 12.00 ditambah 2 jam, sama dengan 14.00. Maka kegiatan berakhir pukul 14.00, jarum pendek tepat di angka 2, jarum panjang tepat di angka 12. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit, sama dengan 120 menit. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara, kakak Udin. Udin dan teman-teman mulai latihan tari. Mereka membentuk pola lantai. Pola lantai banyak jenisnya. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Pola lantai lurus ke samping. Pola lantai lurus ke depan. Pola lantai berbentuk huruf V. Pola lantai berbentuk lingkaran. Pola lantai serong kanan dan serong kiri. Udin dan teman-teman telah paham dengan pola lantai. Mereka mulai mengikuti gerakan tari yang dicontohkan kakak. Masih ingatkah kamu gerakan tarinya? Kita perhatikan gambar berikut. Gerakan tari dalam posisi duduk. Gerakan tari dalam posisi berdiri. Nah anak-anak, sekarang saatnya belajar membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Menjaga keselamatan dalam latihan tari. Jam menunjukkan pukul 14.00. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin yang bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh. Waktu menunjukkan pukul 16.00. Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih pada Kak Mutiara karena telah membantu. Mereka juga tidak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat.
Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Saatnya belajar menulis. Tulislah 5 kalimat yang memuat aturan penggunaan tanda titik. Tuliskan pada kotak di bawah ini. 1. Udin sarapan pukul 06.00. 2. Lani pulang sekolah pukul 12.00. 3. Setiap hari Edo belajar pukul 18.00. 4. Beni tidur pukul 21.00. 5. Pukul 05.00 Beni sudah bangun dari tidurnya. Mari kita mengamati pukul berapakah Udin dan teman-teman mulai latihan tari. Pukul berapa pula mereka selesai latihan tari. Perhatikan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Mereka mulai latihan pukul 14.00. Mereka selesai latihan pukul 16.00. Lama kegiatan selama 2 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, mereka latihan selama 120 menit. Nah, sekarang kita berlatih ya. Tentukan pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut dimulai. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendek di angka berapa. Kemudian hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Yang pertama, kita lihat lama waktu kegiatan. Lama waktu kegiatan selama 2 jam. Kemudian kegiatan selesai pukul 10.00. Kemudian bagaimana cara menghitung mulai latihan kegiatan? Waktu selesai dikurangi lama kegiatan, yaitu 10.00 dikurangi 2 jam. Jadi, waktu mulai adalah pukul 08.00. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, lama waktu kegiatan adalah 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Lama waktu kegiatan selama 4 jam. Kegiatan selesai pukul 13.00. Maka untuk menghitung waktu mulai adalah waktu selesai dikurangi lama kegiatan. 13.00 dikurangi 4 jam. Jadi waktu mulai adalah pukul 09.00. Hitunglah berapa lama waktu kegiatan dalam menit dan silakan ditulis di kolom komentar sebagai tugas matematika yang kedua. Terima kasih. Demikian materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.